Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sulaiman Kahfi Winata. Mohon maaf kalau suaranya kurang terdengar dan memang kondisi tempatnya kurang memungkinkan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu negara Bhutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sekilas lah tentang negara Bhutan. Nah, Bhutan itu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan India di tiga sisi gitu, dan Tiongkok di bagian utara. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 38.394 km persegi dan populasi sekitar 780.000 jiwa orang gitu. Nah, terus dari segi pemerintahan gitu, pemerintahan Bhutan itu adalah sebuah negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, yang mungkin raja saat ini adalah yang bernama Jigme Khesar Nagel Wangchuk. Nah, Bhutan ini memiliki sistem pemerintahan yang unik gitu, yaitu Gross National Happiness atau disingkat dengan GNH. GNH itu adalah sebuah filosofi pembangunan yang berfokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, pemerintahan Bhutan ini dibagi menjadi 3 cabang, yaitu yang ke satu itu cabang eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh parlemen. Yang kedua itu adalah cabang legislatif, terdiri dari 2 majelis, yaitu Majelis Nasional dan Majelis Rakyat. Yang ketiga itu adalah cabang yudikatif yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Terus dari segi ekonomi ini, ekonomi Bhutan sebagian besar bergantung pada pertanian dan pariwisata. Terus produk domestik bruto atau PDB Bhutan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Terus ada pertanian adalah sektor yang terbesar di Bhutan gitu, menyumbang sekitar kurang lebih itu 40% dari PDB. Tanaman pangan utama gitu ya di Bhutan adalah seperti padi, jagung, dan kentang. Terus yang kedua itu adalah pariwisata, adalah sektor ekonomi yang berkembang pesat di Bhutan. Bhutan menerapkan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan gitu ya, dengan fokus terhadap pelindungan lingkungan dan budaya. Nah, kalau dari segi sosial, Bhutan itu adalah negara akan budaya dan sejarah. Salah agama Buddha itu adalah agama mayoritas di Bhutan, dan bahasa resminya itu adalah Dzongkha gitu. Nah, budaya Bhutan ini dipengaruhi oleh budaya Tibet dan India. Budaya Bhutan yang paling terkenal itu arsitektur Dzong, yang merupakan bangunan keagamaan dan pemerintahan. Terus kalau kebijakan politik dalam negeri Bhutan, kebijakan politik dalam negeri Bhutan ini berfokus gitu pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan tersebut itu antara lain seperti GNH tadi ya, atau adalah filosofi gitu pembangunan yang berfokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat gitu, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja gitu. GNH juga menjadi dasar bagi semua kebijakan pembangunan Bhutan. Pembangunan berkelanjutan ini adalah Bhutan gitu juga gitu berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada konservasi lingkungan dan berkelanjutan sumber daya alam. Nah, tadi juga ada yang namanya kesejahteraan masyarakat. Bhutan juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus gitu. Salah satunya itu
ada dalam ranah pendidikan, kesehatan, juga perumahan. Nah, kebijakan tersebut itu dinilai berhasil gitu ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Butan telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Selain itu juga Butan juga berhasil mempertahankan lingkungannya yang indah dan kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, beberapa contoh keberhasilan kebijakan politik dalam negeri Butan. Kesatu adalah tingkat meleknya huruf di Butan mencapai 97%, salah satu yang tertinggi di dunia. Yang kedua itu tingkat kematian ibu dan bayi di Butan itu telah menurun secara signifikan gitu ya. Yang ketiga itu Butan memiliki salah satu tingkat polusi udara terendah di dunia. Namun ada beberapa juga gitu tantangan yang dihadapi Butan dalam menerapkan kebijakan politik dalam negerinya. Salah satunya tantangan tersebut adalah pembangunan infrastruktur. Butan adalah negara yang berbukit dan memiliki medan yang sangat sulit, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi nilai mahal dan sulit. Oke, lanjut lagi ya. Terus kasus yang dikaitkan dengan keberhasilan dan atau kegagalan kebijakan politik dalam negeri Butan itu adalah salah satunya tuh kasus sengketa perbatasan dengan Tiongkok pada tahun 2017. Nah, terjadi ketegangan di perbatasan Butan dan Tiongkok di dataran tinggi Doklam. Butan berhasil mempertahankan wilayahnya di dataran tinggi tersebut, dan hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik dalam negeri Butan berhasil menjaga kedaulatan negara. Secara keseluruhan, kebijakan politik dalam negeri Butan dinilai berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi negara Butan dalam menerapkan kebijakan politik dalam negerinya itu sendiri. Nah, menurut saya gitu ya, saya pribadi, kebijakan politik dalam negara Butan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kedaulatan negaranya. Berikut beberapa alasan mengapa saya berpendapat demikian. Nah, tadi ada yang namanya disebut tingkat melek huruf terus ada yang disebut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Butan telah meningkat secara signifikan. Butan berhasil mempertahankan lingkungannya yang indah dan kaya akan keanekaragaman hayati. Butan juga berhasil menjaga kedaulatan negaranya di tengah ketegangan dengan Tiongkok. Nah, tentu saja masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Butan gitu ya dalam menerapkan kebijakan politik dalam negerinya itu sendiri. Namun saya percaya gitu bahwa Butan akan terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kedaulatan negaranya. Cukup sekian dari saya menjelaskan tentang negara Butan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.